Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peta kerja, yaitu modul kelima dari praktikum Sistem Informasi Logistik. Next. Untuk anggotanya sendiri, kami ada 3 orang. Yang pertama Rahmadi, yang kedua Riananda Alika, dan yang ketiga saya sendiri Wildan Diasihrom. Next. Untuk topik yang akan dibahas yaitu peta kerja aliran proses, routing sheets, dan langkah-langkah pembahasan tugas praktikum. Next. Yang pertama, kita akan membahas peta kerja. Di sini kami akan menjelaskan mengenai definisi peta kerja, kelompok peta kerja, dan simbol peta kerja. Next. Untuk definisi peta kerja sendiri, peta kerja merupakan suatu alat yang menggambarkan kegiatan kerja secara sistematis dan jelas, menurut Suta Laksana tahun 2006. Peta kerja merupakan alat komunikasi yang sistematis dan logis, guna menganalisa proses kerja dari tahap awal sampai tahap akhir, menurut Sri Tomo tahun 2008. Peta kerja adalah suatu alat yang menggambarkan kegiatan secara sistematis dan jelas, biasanya kerja produksi. Dengan peta ini, kita bisa memperoleh informasi yang diperlukan untuk memperbaiki suatu sistem kerja. Melalui peta kerja, kita dapat melihat semua langkah atau kejadian yang dialami suatu benda kerja dari mulai masuk ke lantai produksi atau berupa berbentuk bahan baku, sampai akhirnya ke gudang dengan bentuk produk lengkap atau produk jadi. Next. Untuk simbol peta kerja sendiri, ini ada lingkaran yang artinya adalah operasi. Untuk bentuk kotak itu adalah pemeriksaan. Anak panah itu artinya transportasi. Setengah lingkaran keterangannya itu menunggu atau delay. Dan yang terakhir segitiga terbalik yang artinya penyimpanan. Next. Untuk kelompok peta kerja sendiri di sini menjadi dua kelompok besar, yaitu peta kerja keseluruhan. Peta kerja keseluruhan yaitu apabila kegiatan kerja yang dilakukan melibatkan sebagian besar atau semua fasilitas yang diperlukan untuk membuat produk. Yang termasuk peta kerja keseluruhan yaitu peta proses operasi atau OPC, dan proses atau FPC, peta proses regu kerja atau GPC, dan diagram aliran atau FD. Next. Untuk kelompok peta kerja yang kedua yaitu peta kerja setempat. Peta kerja setempat yaitu apabila kegiatan kerja yang terjadi hanya dalam stasiun kerja yang biasanya hanya melibatkan orang dan fasilitas dalam jumlah yang terbatas. Peta kerja setempat itu ada peta kerja dan mesin, peta pekerja dan mesin, dan peta tangan kanan dan tangan kiri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas peta kerja aliran proses. Itu mencakup definisi perbedaan macam peta aliran proses dan prinsipnya. Definisinya sendiri, peta aliran proses yaitu suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan dari operasi, pemeriksaan, transportasi, dan menyimpan terjadi selama satu proses atau prosedur berlangsung. Serta di dalamnya memuat pula informasi-informasi yang diperlukan untuk menganalisa, seperti waktu yang dibutuhkan dan jarak perpindahan. FVC ini sangat bermanfaat untuk menganalisis hedge cost. Kemudian peta aliran proses dan peta proses operasi. Yang pertama itu peta aliran proses. Itu memperlihatkan semua aktivitas dasar termasuk transportasi, menunggu, dan menyimpan. Selanjutnya menganalisis setiap komponen yang diproses secara lengkap dibanding peta proses operasi dan memungkinkan untuk digunakan di setiap proses atau prosedur, baik di pabrik atau di kantor. Nah, bedanya dengan peta proses operasi yaitu hanya terbatas pada operasi dan pemeriksaan saja. Kemudian macam-macam peta aliran proses. Yang pertama itu peta aliran proses tipe bahan. Definisinya sendiri yaitu menggambarkan kejadian yang dialami bahan, bisa merupakan suatu bagian dari produk jadi,
atau suatu proses atau prosedur operasi. Kemudian peta aliran proses orang itu menggambarkan suatu aktivitas proses dalam bentuk aktivitas manusia. Selanjutnya peta aliran proses tipe kertas, yaitu menggambarkan aliran dari kertas yang menjalani sekumpulan urutan proses mengikuti suatu prosedur secara bertahap. Kegunaan peta aliran proses. Yang pertama itu untuk mengetahui aliran bahan, aktivitas orang atau aliran kertas dari awal masuk dalam suatu proses atau prosedur sampai ke aktivitas terakhir. Selanjutnya memberikan informasi mengenai waktu penyelesaian suatu proses atau prosedur. Selanjutnya mengetahui jumlah kegiatan yang dialami bahan, orang atau kertas selama proses atau prosedur berlangsung sebagai alat untuk melakukan perbaikan proses atau metode kerja. Yang terakhir itu khusus untuk peta yang hanya menggambarkan aliran yang dialami oleh suatu komponen atau suatu orang secara lebih lengkap. Ini adalah prinsip peta aliran proses. Prinsipnya yaitu peta pada baris paling atas dari kertas tulisan peta aliran proses sebagai judulnya diikuti dengan nomor atau nama komponen yang ditetapkan, nomor gambar, peta orang atau peta bahan secara sekarang atau yang diusulkan, tanggal pembuatan dan nama pembuatan. Di sebelah kiri atas berdampingan dengan informasi yang dicatat di atas, dicatat mengenai ringkasan yang memuat jumlah total dan waktu total dari setiap kegiatan yang terjadi. Begitu juga dengan total jarak perpindahan yang dialami bahan, orang atau kertas selama proses atau prosedur berlangsung. Selanjutnya di bagian badan diuraikan proses yang terjadi lengkap dengan lambang-lambang dan informasi mengenai jarak perpindahan, jumlah yang dilayani, waktu yang dibutuhkan, dan kecepatan produksi atau jika mungkin. Terakhir, ada suatu cara yang sederhana tetapi cukup efektif untuk menganalisis peralihan proses, yaitu dengan mengajukan ilmu buah pernyataan atau setiap kejadian di suatu aliran proses. Cara ini disebut down and technique. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Renanda Alika. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai routing sheet, yang dimana di sini akan dibahas definisi. Next. Nah, untuk definisi routing sheet sendiri, menurut EPUS 1990, routing merupakan langkah-langkah yang sudah memproduksi komponen tertentu dan rincian yang perlu diketahui dari hal-hal yang saling berkaitan satu sama lain. Sebuah routing sheet menunjukkan secara detail mengenai operasi yang dibutuhkan untuk sebuah bagian dalam sebuah produksi. Next. Nah, untuk tujuan routing sheet itu sendiri, dia merupakan, kalau menurut Depetra tahun 2012, routing sheet ini bertujuan untuk sebagai patokan alur kerja suatu komponen secara lengkap, dari persiapan awal produk sampai pengemasan. Kemudian sebagai patokan atau target waktu proses suatu komponen pada setiap mesin, lalu mempermudah jalannya proses produksi yang ada, kemudian mendisiplinkan atau membiasakan operator agar dapat bekerja secara teratur dan cepat sesuai dengan apa yang direncanakan. Lalu yang terakhir yaitu pelaksanaan produksi sesuai dengan prioritas dan jumlah produksi. Berdasarkan dari hasil tujuan di mana routing sheet ini pula memiliki informasi yang cukup berarti. Next. Nah, adapun informasi yang ada di dalam routing sheet itu sendiri, di mana dapat mengetahui nama dan jumlah komponen, dapat mengetahui jumlah dan urutan operasi, dapat mengetahui nama operasi, dapat mengetahui keterangan operasi, lalu dapat mengetahui nama dan jumlah mesin, kemudian ada dapat mengetahui jumlah dan besar perkakas serta alat bantu lain, lalu ada dapat mengetahui jumlah departemen, dapat mengetahui kebakuan produksi, dapat mengetahui jumlah operator, kemudian dapat mengetahui kebutuhan ruang, dapat mengetahui kecepatan dan insut, kemudian ada dapat mengetahui tanggal efektif, dan mengetahui klasifikasi buruh, serta yang terakhir yaitu dapat mengetahui bahan baku. Next. Nah, di sini akan dilanjut mengenai pembahasan tugas praktikum, yang dimana case yang diambil oleh kelompok kami yaitu proses produksi Next.
Nah, yang pertama itu di sini ditentukan apa saja material utama dari proses produksi Pocari Sweat ini sendiri, yang dimana material yang ada adalah air, mineral, dan juga liquid nitrogen. Sementara dari segi kemasan, itu dia memiliki material berupa biji resin, liquid nitrogen, dan cap atau tutup. Nah, kemudian dapat table routing sheet sederhana dari proses produksi Pocari Sweat, yang dimana di sini itu bisa dilihat bahwasannya terdapat 20 proses, yang dimana proses pertama adalah demineralisasi air, uji pemeriksaan, pencampuran, pasteurisasi larutan pada waktu dan suhu tertentu, pemanasan biji resin, pencetakan, pendinginan biji resin menjadi reform atau bekal botol, blow molding, pembentukan bekal botol menjadi botol Pocari Sweat, filling, pengisian botol dengan larutan Pocari Sweat, kemudian pengisian dengan liquid nitrogen, lalu pemberian tutup dengan capping machine, kemudian ada pemeriksaan tutup, lalu pemberian label, kemudian pemberian kode produksi dan tanggal expired, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan kondisi label, serta nantinya dilanjutkan kepada pemasukan produk Pocari Sweat ke dalam kardus, dan kemudian dilakukan perekatan kardus dan pengecekan berat. Selanjutnya kardus ditumpuk dan disimpan. Nah, untuk alat yang mendukung dari proses operasi sendiri serta waktu operasi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Next. Nah, adapun struktur produk dari Pocari Sweat itu sendiri, yaitu struktur produknya sendiri ada air dan juga liquid nitrogen. Kemudian ada dari segi kemasan itu ada biji resin, bekal botol dan juga botol Pocari Sweat serta tutup, label dan juga dus. Next. Nah, di sini dapat dilihat peta aliran proses dari produksi Pocari Sweat itu sendiri, yang dimana untuk operasi itu kemudian terdapat proses pemeriksaan dan juga satu proses. Nah, di sini itu teman-teman bisa melihat berapa banyak waktu yang dibutuhkan dari setiap proses dari proses produksi Pocari Sweat ini sendiri. Next. Nah, ini merupakan lanjutan dari peta aliran proses produksi Pocari Sweat, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Boleh di next slide. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan juga kami mengharapkan feedback yang baik dari Kang Teteh dan juga teman-teman sekalian. Saya Rayana Dalika, mewakili seluruh anggota kelompok saya, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.